Aku telah menghancurkan lengan adik kandungku sendiri. Sebelum semua hancur, aku dipuja sebagai masa depan keluarga bangsawan kami. Para pelayan berbaris membawa banyak hadiah. Para pekerja selalu meneriakkan namaku. Dan pengasuhku membuatkan semua camilan kesukaanku demi merayakan rekomendasiku masuk ke akademi kerajaan. Semua orang menjulukiku anak genius. Adikku, Jonas, bahkan memainkan musik untukku dengan senyuman cerah. Seolah tidak ada hal buruk yang bisa merusak kebahagiaan kami. Namun hidupku hancur saat aku terserang demam aneh. Awalnya, mereka semua mengira itu hanya penyakit biasa saja. Tapi setelah 3 bulan, penyihir menara mengungkap kebenaran mengerikan. Mana di dalam tubuhku ternyata sangat tidak normal. Energi itu bergerak terlalu cepat dan liar. Bagaikan badai besar yang terperangkap di tubuh anak kecil. Dan setiap kali bergesekan dengan mana di sekitarku, ledakan dahsyat pun terjadi. Orang-orang terluka, para pelayan tewas, kediaman kami pun diselimuti ketakutan. Hingga suatu hari, manaku meledak lagi dan merenggut paksa lengan kanan Jonas. Saat itulah aku sadar, aku tidak boleh lagi berada di dekat siapapun. Di usia baru 15 tahun, aku memohon pada ayahku untuk mengurungku jauh dari orang lain. Sejak saat itu, kamarku berubah menjadi penjara. Hari-hariku habis untuk meneliti. Sementara orang-orang yang peduli padaku perlahan-lahan mulai pergi menjauh. Asisten setiaku, Lucas, bertahan di sisiku sampai racun mana akhirnya merenggut nyawanya. Keluargaku menua tanpa tun di sisi mereka, bahkan ayahku meninggal dunia. Puluhan tahun aku membusuk dalam kegelapan, memakan roti berjamur, mempelajari sihir demi menghancurkan kutukan sialan yang telah merenggut seluruh hidupku. Lalu, di usiaku yang ke-71 tahun, Jonas akhirnya datang menjengukku. Kami mengobrol menembus pintu kayu selama berjam-jam. Layaknya sepasang saudara yang berusaha merebut kembali kenangan manis masa lalu kami. Namun, Jonas mengungkap satu kenyataan yang sangat mengerikan. Perang telah pecah, gerbang dunia lain terbuka lebar dan monster mulai membantai mereka. Karena panik, aku mendobrak pintu itu hanya untuk melihat genangan darah di lantai. Jonas telah ditikam. Rupanya dia menggunakan sisa embusan napas terakhirnya denganku. Setelah memakamkan adikku di musim semi, aku akhirnya menuntaskan penelitianku dan menciptakan bola api kecil. Kutukanku terpecahkan, tapi semua sudah terlambat. Dengan dada sesak penuh penyesalan, aku pun mati. Tiba-tiba, samar-samar aku mendengar suara familiar yang memanggil namaku. Dan itu ternyata adalah suara Hans. Aku menolak mempercayai pendengaranku, sebab Hans sudah lama sekali meninggal dunia. Namun, saat kelopak mataku terbuka, aku kembali berada di dalam tubuh mudaku. Hans berdiri di samping jendela, lalu membukanya. Karena melihatku berkeringat dingin dan berwajah sangat pucat, aku terduduk lemas sambil kebingungan, apakah ini semua mimpi? Atau sekadar kilasan balik kehidupanku di detik-detik sebelum kematian menjemput. Hans berjalan mendekati jendela, melihat sosok Jonas kecil yang sedang asyik bermain dan merepotkan para pelayan. Senyum tipis mengembang di bibirku begitu aku sepenuhnya sadar bahwa semua ini nyata dan bukan mimpi. Aku benar-benar telah melompati waktu dan kembali ke masa lalu. Kini aku berdiri di depan takdir baru, bersumpah untuk menghancurkan belenggu mengerikan yang pernah menghancurkan hidupku. Sembari menatap keluar jendela, bayangan masa lalu mendadak melintas kembali di benakku. Aku teringat saat mendengar para pelayan di ruangan sebelah mengeluhkan kondisiku yang selalu saja membawa masalah. Hanya mereka yang harus membereskan kekacauan mengerikan yang kuperbuat, serta ketakutan setengah mati memikirkan kapan manaku akan meledak kembali. Mendengar kata-kata menyakitkan itu, Hans langsung bersiap melangkah cepat masuk ke sana untuk memarahi mereka semua. Namun kuhentikan dia, kubilang padanya bahwa ucapan mereka itu memang benar adanya. Bahkan, aku meminta Hans agar tidak usah lagi datang menemuiku. Sambil menatap perban putih di kepalanya, kuingatkan dia bahwa cedera itu didapat hanya karena dia berdiri terlalu dekat denganku. Hans langsung berlutut tepat di hadapanku untuk menenangkanku. Bersikeras menegaskan bahwa seluruh pemikiranku itu sepenuhnya salah. Hans bilang dia masih peduli padaku, meski tahu aku sedang melewati masa-masa paling sulit dan menyiksa dalam hidupku. Begitu badai ini lewat, semua penderitaan ini tidak akan berarti lagi. Waktu itu, Hans mengucapkannya dengan riang.
Tapi sikap hangat itulah yang merenggut nyawanya akibat ledakan manaku yang tak terkendali. Kini, setelah diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali, aku bingung harus melakukan apa. Aku harus mengambil langkah nekat. Jadi dengan dingin ku perintahkan Han untuk segera pergi. Dia mengira aku hanya bercanda. Sampai ku tegaskan bahwa aku benar-benar tidak ingin melihat wajahnya lagi. Dengan berat hati Hans melangkah pergi, dan meski dadaku terasa sesak, aku tahu dekat denganku hanya akan membunuhnya. Saat dia hendak keluar dari ruangan, Hans memohon agar aku tidak menanggung semua beban berat ini sendirian. Dia mengingatkanku bahwa tidak ada salahnya sesekali mempercayai bantuan orang lain. Setelah dia pergi, aku sadar ucapan itu tak pernah ada di mimpiku. Lalu ku tampar pipiku sendiri demi memastikan ini nyata. Rasa perih yang menjalar di wajahku membuktikan bahwa aku benar-benar telah terlempar ke masa lalu. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya aku mati di kehidupan sebelumnya. Namun ku buang jauh-jauh pikiran itu, tidak peduli apakah ini mimpi ataupun kenyataan yang nyata. Fokus utamaku sekarang adalah mencegah terjadinya ledakan mana mengerikan itu untuk selamanya. Sepertinya di masa lalu pernah ada seseorang yang menderita kelainan tubuh yang sama persis denganku, yaitu Sheikh Fongerta. Dia berhasil mencapai puncak tingkat kekuatan yang mustahil bagi manusia biasa, yaitu penyihir kelas ke-10. Dia adalah kakek buyutku, dan satu-satunya cara bagiku untuk bisa mempelajari kisahnya adalah lewat catatan leluhur yang diwariskan ayahku saat aku masih mendikam di sel bawah tanah. Setelah bertahun-tahun menelitinya, akhirnya kutemukan cara untuk mengatasi kutukan tubuh bawaan ini, yaitu dengan menggunakan sebuah batu roni khusus. Aku pun mulai memahat pola hasil penelitianku pada batu mana demi menciptakan batu roni yang kubutuhkan. Ku pegang batu itu erat-erat dan kusadari betapa indahnya menjadi mudah, tanpa tangan yang gemetar seperti dulu lagi. Kini aku bisa memegangnya dengan begitu mantap dan kokoh. Sebenarnya, untuk meredam efek samping berbahaya dari kondisi tubuh unikku ini, yaitu bencana ledakan mana yang dahsyat, wadah penampung manaku harus mampu menahan pusaran aliran energi yang terus berputar tanpa henti. Masalahnya, aliran manaku mengalir sangat liar dan cepat, hingga wadahku tak sanggup lagi menahannya. Manusia biasa pasti akan langsung tewas begitu wadah itu hancur berkeping-keping. Namun entah mengapa, wadah dalam tubuhku selalu pulih kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena itulah wadahku bisa meledak 10 atau bahkan 20 kali. Namun aku tetap bisa bertahan hidup. Batu roni yang baru kupahat ini sengaja merusak bagian jalur manaku, lalu memberikan tekanan konstan pada area luka tersebut hingga memicu terbentuknya jalur baru yang segar. Dengan cara inilah, tekanan dahsyat dari mana yang liar itu akhirnya bisa diredam dan disebarkan. Sayangnya, peluang keberhasilannya sangatlah kecil, dan aku hampir saja gagal tepat sebelum ajal menjemputku dulu. Percikan api kecil yang kuciptakan sebelum tewas adalah bukti nyata dari keberhasilan metode gila ini. Aku pun bertanya-tanya, apakah cara ini akan berhasil lagi kali ini? Aku mencoba memanggil bola api kecil, persis seperti apa yang kulakukan dulu. Namun, yang mengejutkan, kobaran api yang tercipta sangatlah besar hingga membuatku merinding. Ketakutan setengah mati. Aku tidak percaya melihat kekuatan dahsyat yang mengalir deras dalam tubuhku. Dan saat ku pandangi batu run milikku, kondisinya ternyata masih utuh tanpa ada retakan sedikit pun. Akhirnya ku sadari bahwa jalur aliran manaku kini telah bertambah menjadi 3 bagian. Setiap jalur memiliki ukuran dan sifat yang berbeda, memungkinkanku untuk merapal 3 sihir sekaligus secara bersamaan. Aku tidak percaya ini benar-benar berhasil, tapi aku harus segera menenangkan diri karena ini bukan tujuan utamaku. Target utamaku sekarang adalah mencegah terjadinya ledakan mana yang mengerikan. Dan untuk melakukan itu, aku sadar 3 jalur sirkulasi saja tidak akan cukup. Aku harus menggunakan lebih banyak sihir sesering mungkin agar jalur-jalur baru bisa terbentuk. Ini juga akan meringankan beban pada wadah manaku. Namun sebelum itu terjadi, aku tidak boleh membiarkan siapapun mendekat. Benar-benar tidak ada pengecualian untuk siapapun, termasuk mereka. Beberapa waktu kemudian, saat aku sedang belajar, Hans tiba-tiba muncul di ruangan dengan senyum lebarnya. Dia dengan riang berkata bahwa dia membawakan makanan kesukaanku ke sini.
Tapi aku terpaksa mengingatkannya lagi kalau aku sudah melarangnya untuk menampakkan diri di hadapanku. Hans terus membujukku, mengingatkan bahwa aku jarang makan belakangan ini. Jadi setidaknya aku harus mencicipi satu gigit saja. Aku benar-benar heran kenapa anak ini keras kepala sekali dan tidak mau mendengarku. Terlebih lagi, dia malah memasang wajah memilas yang begitu menggemaskan seperti itu. Aku lalu bertanya berapa usianya sekarang. Dan Hans menjawab bahwa dia saat ini berumur 12 tahun. Karena dia memang masih sangat belia saat ini. Aku sadar dia berada di usia di mana dia seharusnya bertingkah seperti anak-anak normal pada umumnya. Begitu aku menggigit roti itu, aku langsung tahu kalau pengasuhku yang pasti telah membuat roti. Lezat ini. Rasanya luar biasa enak, membuatku tersadar betapa aku sangat merindukan rasa roti buatannya ini. Aku lalu bertanya pada Hans di mana pengasuh berada, karena aku tidak melihatnya seharian ini. Hans bercerita bahwa anak sang pengasuh, Hinder, terkena penyakit pneumonia. Mendengar kabar buruk itu, aku berhenti makan dan bergumam betapa baiknya keluargaku. Karena keluarga bangsawan lain tidak akan pernah mengizinkan pelayan pulang demi merawat anaknya. Aku terdiam sejenak sebelum perlahan bertanya pada Hans, apakah hanya Hinder saja yang jatuh sakit. Hans lalu mengungkap bahwa seluruh anak di desa itu juga menderita penyakit yang sama. Begitu mendengar jawaban itu, ingatanku tentang kejadian masa lalu langsung terpicu kembali. Peristiwa mengerikan yang terjadi saat ini adalah insiden wabah pneumonia massal di desa Ansah Hitam. Di masa lalu, pengasuhku kehilangan putranya dalam tragedi itu. Membuatnya harus hidup membawa rasa kehilangan yang teramat besar hingga hari kematiannya. Tragisnya, dia juga akhirnya tewas akibat salah satu insiden ledakan mana yang bersumber dariku. Mengingat tragedi mengerikan tersebut, aku tahu segalanya akan berakhir buruk jika wanita baik itu harus melewati penderitaan yang sama lagi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang krusial dan langsung mendesak Hans tentang jenis monster apa. Monster apa yang baru-baru ini berhasil ditumpas di sekitar wilayah desa pengasuh kami. Begitu mendengar jawaban Hans, aku segera berkemas dan langsung bergegas pergi menuju desa Ansah Hitam. Hans tadi sempat bilang kalau dia tidak sempat melihat wujud monster itu dengan sangat jelas. Namun kabarnya, orang-orang dari Menara Sihir datang untuk membelinya sebagai bahan penelitian mereka. Meski begitu, dari yang sempat dia lihat, makhluk itu tampak seperti seekor laba-laba raksasa berbulu perak. Dari deskripsi yang Hans berikan, aku langsung sadar bahwa makhluk itu adalah laba-laba musim dingin. Monster jenis itu sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi mereka selalu berkerumun dalam jumlah besar karena tingkat perkembangbiakan mereka yang sangat cepat. Masalah utamanya adalah mereka memiliki mana berdensitas tinggi yang bisa menyebabkan keracunan. Mana parah pada siapapun yang terpapar olehnya. Efeknya bekerja bagaikan racun, mematikan yang perlahan-lahan membuat penderitanya kesulitan bernapas hingga sekarat. Aku akhirnya menyadari bahwa semua anak-anak di desa tersebut sebenarnya telah teracuni oleh sisa mana yang dilepaskan laba-laba itu. Aku segera menerobos masuk ke dalam hutan untuk mencari tanaman herbal karena aku sangat memahami tentang gejala racun mana ini. Namun di era sekarang, hal ini masih sangat asing. Itulah mengapa mereka semua mengiranya sebagai penyakit pneumonia biasa. Setelah berhasil mengumpulkan banyak tanaman obat, aku yakin tanaman obat itu sudah cukup untuk meredakan gejala anak-anak itu. Sayangnya, khasiat penyembuhan itu hanyalah sementara waktu saja. Demi mencegah penyakit mereka kambuh, laba-laba musim dingin harus dimusnahkan sampai habis. Aku tahu, andai saja aku bisa meminta bantuan kedua orang tuaku saat itu. Tapi, ayahku biasanya sedang bertugas menjaga benteng perbatasan yang jauh. Sementara ibuku berkeliling benua mencari obat demi menyembuhkan kondisi tubuhku yang aneh ini. Aku tidak bisa hanya diam menunggu mereka pulang, karena Hinder pasti sudah mati duluan. Tidak lama kemudian, sang pengasuh sedang menjaga anaknya ketika terdengar ketukan di pintu rumah. Dia melangkah membuka pintu itu, dan betapa terkejutnya dia saat melihatku berdiri di sana. Tubuhku runtuh ke pelukannya, teramat lelah setelah menempuh perjalanan jauh demi mengumpulkan tanaman obat itu. Dia bertanya cemas, apa terjadi sesuatu di kediaman besar hingga aku datang selarut ini. Aku pun berbisik pelan, menjelaskan bahwa aku hanya mengkhawatirkannya karena dia tidak bekerja berhari-hari.
Jadi aku datang untuk memastikannya. Dia mencoba melarangku masuk ke rumahnya. Takut aku akan tertular karena Hinder sedang menderita sakit paru-paru basah. Demi meyakinkannya, aku segera mengikatkan selembar kain erat-erat untuk menutupi hidungku. Tapi tetap saja, dia masih terlihat ragu dan enggan membiarkanku melangkah masuk. Kuserahkan kantong berisi tanaman obat padanya, lalu aku langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Aku menyuruhnya menumbuk herba itu sampai halus, merebusnya 2 kali di kuali, lalu menyuapkannya pada Hinder setelah dingin. Aku berjalan ke kamar tempat Hinder terbaring, menatap bintik-bintik kebiruan yang mulai menyebar di wajahnya. Aku tahu pasti, dia sedang sekarat akibat keracunan mana. Saat kupanggil namanya, Hinder menjawab dengan sangat lirih. Hal pertama yang ia bisikan kepadaku adalah permohonan agar aku tidak memecat ibunya yang terpaksa bolos kerja demi merawat dirinya yang tak berdaya. Sambil menepuk dahinya, aku menenangkannya bahwa aku takkan memecat ibunya karena dialah satu-satunya orang yang sering memberiku roti gandum secara diam-diam. Jadi, sekarang dia hanya perlu fokus untuk segera sembuh. Kemudian, aku menyewa seorang pemburu untuk menuntunku menuju sebuah tambang terbengkalai. Setibanya kami di depan mulut gua yang gelap itu, kutanyakan pada pria itu, apakah ini benar gua kapur yang kucari, dan dia meyakinkanku dengan mantap. Setelah membayar upahnya, kukatakan padanya bahwa aku akan menyelesaikan sisa urusan ini seorang diri. Sebelum pergi, lelaki tua itu sempat berpesan agar aku selalu berhati-hati, karena banyak orang yang mendadak hilang di sekitar gua ini sebelumnya. Rupanya, laba-laba musim dingin sangat menyukai gua kapur. Karena ini satu-satunya gua kapur di sekitar sini. Aku sangat yakin kawanan laba-laba itu bersarang di dalamnya. Namun, sebelum melangkah masuk ke kegelapan, kurasa aku harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Saat itu, aku sudah mampu merapal 3 sihir sekaligus secara bersamaan. Kemampuan yang setara dengan penyihir tingkat kelas 2. Tapi aku tak boleh memaksakan diri, atau wadah manaku akan hancur berkeping-keping. Lagi pula, aku tidak bisa sembarangan membuang sihir tanpa tahu berapa banyak monster di dalam. Saat mengamati sekeliling, mataku tertuju pada tanaman yang kucari, yaitu herba frost belladonna. Buah dari tanaman ini biasanya diekstrak menjadi ramuan pelumpuh saraf atau obat bius. Namun bagi laba-laba itu, buah ini adalah racun pembunuh tercepat. Sungguh ironis, monster itu tinggal berdampingan erat dengan kelemahan fatal mereka sendiri. Setelah mengumpulkan banyak tanaman belladonna, aku baru menyesal kenapa tidak memakai sarung tangan, karena kulit tanganku kini mulai membengkak. Bukti nyata betapa dahsyatnya racun tanaman tersebut, karena aku sudah membuat cukup banyak batu run di kediaman lama itu. Kurasa inilah saatnya untuk segera melangkah pergi. Saat aku memasuki gua, aku menyadari ada jalan terjal yang langsung menukik turun ke tengah kegelapan yang pekat. Aku mengedarkan pandangan, mencari celah atau cara apapun agar bisa turun ke dasar. Untunglah, aku menemukan tangga tua yang menjulur ke bawah. Langsung kusambar tangga itu dan mulai merayap turun. Dan begitu kakiku menapak di dasar gua, seluruh tubuhku rasanya sudah sangat lelah. Namun, melihat situasi di sekitarku, aku langsung tahu bahwa aku telah menemukan tempat yang tepat. Tengkorak berserakan di tanah, sisa-sisa tulang dari monster jahat dan juga jasad manusia. Aku bertanya-tanya, mungkinkah tulang belulang manusia ini milik para warga hilang yang diceritakan pemburu? Tepat saat itu, ku dengar suara gemeresik di sekitarku. Seketika, aku menciptakan rentetan bola api besar untuk melindungiku dari segala arah. Berkat cahaya api itu, aku bisa melihat kawanan laba-laba raksasa di kegelapan sedang menatapku. Tapi aku sama sekali tidak takut. Aku tahu jilatan api ini akan menahan mereka karena monster itu membenci api. Meskipun begitu, aku tetap harus bersiap sebelum mereka memutuskan untuk mengerubungiku. Beramai-ramai, kuikat selembar kain basah erat-erat menutupi hidungku sebelum aku memulai aksi gila ini. Setelah siap, aku membakar tanaman belladonna itu hingga asap beracunnya mulai membumbung dan memenuhi gua. Begitu asap beracun itu menerpa mereka, kawanan laba-laba itu mulai menggeliat kesakitan. Melihat betapa tersiksanya monster-monster itu akibat kepulan asap yang kuhasilkan, aku sadar bahwa inilah saat yang paling sempurna untuk memulai perburuan berdarah ini. Dulu,
Aku sering berdiri di balik jendela kamarku yang sunyi, memperhatikan seorang warga melabrak ayahku, menuntut pertanggungjawaban atas segala kekacauan mengerikan yang melanda wilayah kekuasaan kami. Pria itu berteriak menyalahkan ayahku. Karena sebagai penguasa wilayah dia dianggap gagal menghentikan semua kekacauan ini. Sebaliknya, dia menganggap bahwa ayahku telah mengkhianati dan mengecewakan seluruh rakyatnya. Semua masalah mengerikan itu berpusat pada tragedi di desa Angsa Hitam. Karena kebisingan di luar yang tiada henti, aku pun mulai berpikir untuk pindah ke ruang bawah tanah. Di tempat sepi tanpa gangguan manusia itu, aku bisa fokus meneliti kondisi tubuh dan mana liarku yang aneh. Selain itu, aku berniat melapisi seluruh dinding kamar dengan datidium, materia beresistansi sihir tinggi untuk meredam ledakan manaku. Setelah larut dalam lamunan panjang dan berbicara sendiri, aku refleks memanggil nama Hans, sebelum tersadar kalau pelayan setiaku itu sudah lama tiada. Kini, saat terduduk lelap di gua ini, aku merenung mengapa bayang-bayang masa lalu yang kelam itu mendadak muncul kembali. Kualihkan pandangan dan melihat bahwa racun belladonna ini benar-benar melumpuhkan kawanan laba-laba itu. Dan karena mustahil bagiku untuk mencekoki racun tersebut secara langsung, satu-satunya jalan hanyalah membakar bunga beracun itu dan membiarkan kabut asapnya menyebar luas untuk melumpuhkan hingga mereka mati lemas. Sayangnya, taktik ini sangat berisiko karena aku sendiri pun bisa ikut keracunan. Itulah sebabnya aku melilitkan kain basah di wajahku sebagai penyaring udara darurat. Zat beracun apapun yang telanjur menyusup ke tubuhku akan langsung kunetralkan menggunakan energi mana. Aku juga merapal bola api padat sebagai perisai pelindung untuk menjauhkan kawanan monster lapar itu. Pada dasarnya, aku merapal 3 jenis sihir sekaligus secara bersamaan, yaitu pemurnian, elemen api, dan pergeseran fase. Khusus untuk sihir api, aku meluncurkan 3 mantra sekaligus menggunakan 3 sirkuit mana yang berbeda. Sebuah teknik tingkat tinggi yang biasa disebut sebagai multi-sirkuit. Berkat kemampuan luar biasa inilah, aku bisa mengulur waktu hingga racunnya melemahkan monster-monster itu. Saat mereka lumpuh total, aku langsung menghabisi mereka menggunakan bola api. Kulihat sisa kawanan yang selamat kabur ke satu arah, dan setelah kuperhatikan lebih dekat, aku sadar ada air di arah yang kami tuju. Tapi tetap saja tidak ada harapan bagi kami, karena kami akan segera terpanggang sampai hangus. Di saat yang sama, aku juga merasa takut akan benar-benar mati lemah jika tidak berhati-hati. Jadi, aku harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Aku pun melepas mantelku sebelum melangkah menuju ke tepi air. Tapi begitu aku sampai di sana, aku langsung menyesal telah meninggalkan mantelku karena seluruh area ini terasa sangat luar biasa dingin. Suhu di dalam ruangan telah turun drastis hingga bisa membekukan air menjadi es, dan tepat saat itulah aku mendongakkan kepalaku hanya untuk melihat seluruh langit-langit gua ini telah dipenuhi oleh telur laba-laba. Begitu melihatnya, aku teringat sesuatu yang sangat penting hingga membuat sekujur tubuhku merinding ketakutan. Aku terus memeriksa area itu sambil melemparkan bola api ke sekitar untuk menerangi jalan. Tidak lama setelah itu, ketakutan terbesarku akhirnya menjadi kenyataan saat aku berdiri berhadapan langsung dengan seekor laba-laba raksasa, sang ratu laba-laba musim dingin. Keringat dingin menetes di wajahku saat aku gemetar ketakutan dan tanpa ragu, monster itu langsung menyerangku. Aku berhasil melompat menjauh untuk menghindari tusukan dari cakar tajam monster mengerikan itu. Aku mendarat dengan keras di lantai es, membuatku mengerang kesakitan. Tetapi aku segera bangkit berdiri kembali, sambil memaki diriku sendiri, karena selalu membawa kesialan bagi keberuntunganku. Berbeda dari laba-laba musim dingin lainnya, sang ratu memiliki ketahanan api dan bahkan bisa mengembuskan napas es. Inilah alasan utama mengapa mereka semua disebut sebagai laba-laba musim dingin. Dengan rasa takut yang menjalar di tubuh, aku melemparkan bola-bola api. Namun tidak ada efeknya sama sekali bagi monster itu. Aku tidak terkejut melihat hal ini, karena aku tidak berharap laba-laba ini akan terbakar dan mati begitu saja seperti yang lainnya. Aku tahu aku pasti sudah mati jika gerakan sang ratu tidak selamban ini. Namun aku masih punya masalah besar, yaitu kenyataan bahwa tubuhku perlahan-lahan sudah mulai mencapai batas kemampuannya.
Tubuh anak 12 tahun, tanpa pengalaman bertarung sedikit pun. Aku tahu sangatlah wajar jika saat ini aku merasa sangat kelelahan. Yang memperburuk keadaan, aku terjaga semalaman suntuk dan menggunakan sihir sepanjang hari ini. Aku segera menyadari bahwa tidak akan ada yang datang menyelamatkanku. Jadi aku harus membuang rasa takut ini. Aku mulai mengingat kembali semua pengorbanan yang telah dilakukan pengasuhku agar aku bisa hidup nyaman. Padahal, gandum bahkan tidak bisa tumbuh di wilayah utara tempat kami tinggal saat ini. Namun pengasuhku rela pergi ke kota yang jauh setiap minggu demi mendapatkan gandum berkualitas tinggi agar aku bisa makan roti empuk. Mengingat semua perjuangannya, aku pun kembali menguatkan diri dan bertekad akan meminta sang pengasuh membuatkan banyak roti. Lezat saat aku berhasil pulang nanti. Aku segera meraih sekop dan menjatuhkan ranselku. Bersiap untuk menghadapi sang ratu laba-laba secara langsung karena meskipun dia adalah seekor ratu, dia tetaplah seekor serangga. Aku menjatuhkan tasku, lalu berlari menerjang ke arah sang ratu dengan membawa sekopku. Memanfaatkan gerakannya yang lambat, aku menghantam kepalanya dengan sekop hingga meninggalkan lubang yang sangat besar. Namun, ini saja belum cukup untuk membunuhnya karena tubuhku malah terseret masuk ke bawah monster tersebut. Meski begitu, aku menolak melepaskan cengkeramanku pada kaki monster itu. Setelah berpikir keras tentang bagaimana cara untuk menjatuhkan makhluk ini, aku menyadari bahwa aku harus menggunakan taktik yang berbeda. Aku menciptakan bola api, lalu memadatkannya terus-menerus hingga nyala apinya berubah warna menjadi biru terang. Begitu kekuatannya dirasa sudah cukup untuk tujuanku. Aku melepaskan ledakan api biru padat itu langsung ke dalam perut laba-laba. Sesuai keinginanku, api biru itu mulai membakar habis organ dalam sang ratu laba-laba. Saat monster itu menggelepar menjemput ajalnya, aku berusaha sekuat tenaga menarik tanganku keluar. Namun rasanya sangat sulit karena tubuh raksasa itu terus meronta tanpa henti. Dengan sisa tenaga yang ada, lenganku akhirnya berhasil terbebas. Tubuhku ambruk ke tanah dingin dan kepalaku terbentur keras. Meski begitu, kobaran api biru itu sanggup mematikan sang monster dan melelehkan pilar es. Samar-samar, aku mendengar suara yang tidak asing, itu suara Hans dan sang pengasuh. Mereka terdengar sangat cemas membicarakan tindakanku yang nekat masuk ke tambang terbengkalai itu, hingga terluka parah seperti ini. Saat itulah, aku akhirnya tersadar aku benar-benar telah membinasakan Ratu Laba-Laba musim dingin. Dan tak lama setelah kepalaku terbentur batu, duniaku langsung berubah menjadi gelap gulita. Beruntung aku sempat terjaga, menyeret tubuhku keluar dari kegelapan tambang itu, dan kembali ke desa. Tepat di gerbang desa, aku berpapasan dengan Hans yang tampak kebingungan mondar-mandir. Lalu, kesadaranku kembali hilang di pelukannya. Kini setelah mataku terbuka kembali, aku mendengar sang pengasuh berbisik bahwa ramuan herba dariku berhasil menyembuhkan total penyakit Hinder. Hans menatapku hangat sembari bergumam, dia memang selalu seperti itu. Mungkin emosinya tumpul setelah insiden ledakan mana mengerikan itu. Namun kebaikan hatinya tidak pernah pudar. Pipiku mendadak memerah hebat mendengar pujian tulus itu. Memaksaku untuk segera beranjak bangun, agar mereka tahu aku sudah sadar. Mereka berdua terperanjat kaget, lalu aku segera bertanya berapa lama diriku tak sadarkan diri. Hans menjawab aku pingsan selama setengah hari penuh. Sementara sang pengasuh menatapku cemas untuk memastikan keadaanku. Aku tersenyum tipis dan menjawab bahwa rasa sakitnya masih bisa kutahan. Wanita itu langsung panik mendengar jawabanku. Memprotes apa maksudku dengan kata masih bisa ditahan. Dia mendesakku, menuntut penjelasan mengapa aku nekat pergi ke tempat mematikan itu sendirian. Dengan nada tenang, aku berbohong bahwa aku terjatuh saat hendak memetik herba liar. Aku sangat tahu bahwa rahasia pembantaian ini tidak boleh bocor. Sebab mana mungkin mereka percaya anak berusia 12 tahun sepertiku sanggup menghabisi monster. Mengerikan. Jadi, mengarang alasan palsu adalah jalan paling aman untuk saat ini. Aku lalu mengalihkan pembicaraan menanyakan kondisi Hinder. Dan dia menjawab bocah itu lekas membaik setelah meminum herba resepku. Bahkan, anak-anak lain di desa juga berangsur-angsur pulih sepenuhnya. Mendengarnya membuatku sangat lega. Tapi kasus keracunan mana ini harus tetap kukubur rapat agar para petinggi kerajaan tidak sampai mengendusnya.
Sebab mereka akan mengirim cendekiawan. Dan segalanya pasti menjadi kacau. Jika mereka menemukan tumpukan bangkai laba-laba musim dingin di tambang itu. Ketika sang pengasuh heran, dari mana aku tahu tanaman obat itu? Aku berdalih membacanya dari buku kuno. Kualihkan topik itu dengan cepat. Lalu aku memberi kode pada Hans bahwa kami harus segera pergi. Namun Hans ragu, mengingatkanku bahwa badai salju di luar sana masih terlalu berbahaya untuk ditembus. Tapi aku menegaskan, jika para penjaga kediaman utama tahu dia membiarkanku keluyuran tanpa pengawasan, posisinya sebagai pengawal pribadiku akan langsung tamat. Hans seketika tersentak setuju, dan tepat saat kami bersiap melangkah keluar, sang pengasuh menyodorkan sekeranjang apel segar untuk kubawa pulang sebagai bekal. Apel-apel itu puanya dikumpulkan langsung oleh para penduduk desa sebagai wujud terima kasih mereka. Aku lalu memintanya mengambil libur seminggu lagi, agar dia bisa mendampingi proses pemulihan Hinder sampai benar-benar sembuh. Wanita itu terbelalak heran. Dia langsung bertanya cemas, apakah kepala pelayan kediaman tidak akan murka mendengarnya. Kujawab dengan senyum penuh arti bahwa dia tidak akan menganggur begitu saja selama pekan ini. Aku menyuruhnya membuat selai dari apel-apel itu, agar nanti bisa kunikmati bersama roti gandum ketika dia kembali bekerja di sini. Pengasuhku menyetujuinya dengan senyuman hangat di wajahnya, lalu berjanji akan membuatkan pai apel yang sangat lezat untukku nanti. Seminggu kemudian, aku mulai berlari santai mengelilingi seluruh area kediaman ini. Selama waktu itu, wadah manaku mulai berubah, dan 3 sirkuit di dalamnya bertambah menjadi 4. Wadah mana ini terasa jauh lebih stabil, dan jumlah mantra sihir yang bisa kugunakan secara bersamaan kini meningkat menjadi 4. Aku menyadari bahwa pertarungan melawan laba-laba musim dingin dan keputusanku memaksa diri hingga batas maksimal sangat membantu proses ini. Selain itu, aku tahu berlari mengelilingi kediaman juga ikut membantu perubahan sirkuit ini. Pada dasarnya, sihir membutuhkan pemahaman mendalam, perhitungan cepat, serta intuisi yang kuat. Dan ini adalah sebuah proses yang benar-benar menguras energi mental dalam jumlah besar. Saat fisikku hancur, kekuatan pikiranku pun pasti akan ikut runtuh. Sangat jelas bahwa kekuatan mentalku membutuhkan sokongan dari stamina fisik yang tangguh. Aku tahu telah mencapai batasku di dalam tambang terbengkalai itu karena aku mendiami tubuh muda yang belum terlatih. Aku teringat kembali pada kehidupan masa laluku, di mana Luca selalu melatih ketahanan fisikku. Saat aku sedang asyik berada di tengah latihan fisik, kepala pelayan tiba-tiba datang memanggilku. Dialah Skiller yang memberitahuku bahwa sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan medis berkala. Dokter itu melangkah maju untuk menyapaku sambil menanyakan bagaimana kondisiku hari ini. Rupanya, pria itu adalah dokter pribadi yang sengaja ditugaskan oleh ayahku sendiri untukku. Mereka bahkan mengeklaimnya sebagai dokter paling sukses dan ahli di wilayah sekitar kami. Namun, dokter yang dianggap ahli itu pun gagal memahami konstitusi tubuhku yang aneh. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dokter itu memberitahu bahwa kondisiku baik-baik saja. Dia memutuskan untuk mengubah resep obatku. Tetapi aku tahu dia hanya akan meresepkan racikan obat sampah. Dokter itu merogoh tasnya, lalu mengeluarkan 6 botol ramuan obat yang disebut Panacea. Ramuan yang dikatakan mampu membantu menstabilkan aliran energi mana di tubuhku. Melihat hal ini, aku menyadari bahwa ayahku berusaha sangat keras hanya demi memastikan aku mendapatkan obat terbaik. Secara harfiah, Panacea berarti obat segalanya dalam bahasa umum. Digunakan sebagai stimulan bagi sebagian orang, serta penambah stamina fisik bagi para prajurit perang. Meskipun ramuan ini terkenal bisa menstabilkan aliran energi mana, sebenarnya itu hanyalah kesalahpahaman fatab saat menerjemahkan istilah dari bahasa kuno. Efek aslinya yang sebenarnya adalah merangsang aliran mana secara paksa, yang berarti obat ini adalah racun mematikan bagiku karena bisa membuat manaku meledak tak terkendali. Tapi untuk situasiku saat ini, ramuan ini justru menjadi katalis sempurna untuk membantuku menambah sirkuit mana jika digunakan dengan benar. Setelah kepergian dokter itu, aku menyadari bahwa Skiller terus menatapku. Jadi aku bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan? Skiller mengaku terkejut melihatku begitu tenang. Padahal biasanya aku selalu mengamuk hebat setiap kali ada orang yang melihatku.
Karena kelakuanku dulu. Para dokter di wilayah utama selalu menolak keras untuk menjadi dokter pribadiku. Maka aku bertanya kepada Schiller, apakah sebaiknya aku mengamuk saja seperti yang biasa kulakukan dulu? Schiller terdiam membisu sejenak, sebelum akhirnya dia berani membuka mulutnya lagi. Dia memberitahuku bahwa dia mendengar kabar dari Hans kalau aku telah menyembuhkan anak-anak di Black Goose dari pneumonia. Mendengar hal itu, aku langsung tahu bahwa Schiller pasti telah menginterogasi Hans secara sepihak. Schiller memperingatkanku bahwa hal ini akan menjadi masalah yang sangat besar jika komik penasihat sampai mengetahuinya. Dengan dingin, Schiller berkata bahwa dia akan menutup mata dan membiarkan hal ini berlalu untuk sekarang. Namun dia mendesakku agar bisa menahan diri. Namun jika aku tidak bisa, ia memintaku untuk memberitahunya terlebih dahulu. Bahkan di kehidupan masa laluku, aku tidak pernah bisa mendekati Schiller yang kaku dan tidak pernah tunduk. Ia dinilai sebagai sosok dingin yang selalu menjaga jarak dari orang-orang di sekitarnya. Namun, berdasarkan apa yang kudengar dari Jonas sebelum kematiannya, Schiller tetap setia melayani keluargaku sampai detik terakhir hidupnya. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat peduli dan hanya berpura-pura menjadi pria yang keras. Aku pun tersenyum, meyakinkan Schiller bahwa aku sangat memahami maksud terselubung dari ucapannya itu. Schiller kemudian bertanya kepadaku apakah ada alasan khusus mengapa aku terus berlari selama beberapa hari terakhir ini. Aku menjawab bahwa sepanjang sejarah, para penyihir kelas kelima ke atas selalu melatih fisik mereka. Dan karena tubuh inilah wadah pengalir mana, kebugarannya harus tetap terjaga dengan sangat baik. Malam harinya, Schiller menulis laporan tentang bagaimana aku menyembuhkan anak-anak di desa Black Goose dari penyakit pneumonia. Schiller percaya bahwa melihat kondisi bawaan tubuhku, akan sangat sulit bagiku untuk menggunakan sihir di masa depan. Menurutnya, jalan sebagai seorang akademisi atau alkemis mungkin jauh lebih tepat untuk masa depanku. Ia berharap hal ini setidaknya bisa sedikit meringankan beban kekhawatiran yang dipikul oleh ayahku. Saat itulah, seorang pelayan bernama Rosa masuk ke ruangannya, melaporkan bahwa para pelayan mulai menghilang. Dua gadis, Clara dan Annette, kini telah lenyap. Rosa bahkan berani menjamin bahwa Annette tidak seperti Clara, adalah seorang gadis yang sangat baik. Bahkan, Annette tidak pernah mengambil libur sehari pun selama 3 tahun. Yang berarti, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya. Belakangan, Rosa terlihat sedang berbicara dengan pelayan lain dan seorang pesuruh bernama Bill. Bill mengoceh buruk tentang wilayah kami, mengklaim bahwa ini bukan tempat tinggal yang layak karena cuacanya yang sangat ekstrim. Ditambah lagi dengan monster dan bandit yang selalu berkeliaran setiap saat. Pelayan yang lain langsung bertanya, apakah Bill bermaksud untuk melarikan diri, dan dengan santai dia menjawab bahwa kemungkinan itu tidak nol. Gadis itu menyahut bahwa Annette tidak seperti dirinya yang bisa menghilang begitu saja, tanpa alasan, karena dia bekerja keras demi membiayai obat-obatan ayahnya yang sakit. Dengan bodohnya Bill menuduh bahwa Annette mungkin sudah muak merawat ayahnya yang sakit, atau kabur bersama pria hidung belang. Rosa berteriak kencang pada Bill, menyuruhnya untuk menjaga mulutnya. Namun Bill membela diri dengan dalih hanya mengutarakan teorinya sendiri. Mereka berdua menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik dengan teori omong kosongnya. Bill melanjutkan dengan berbisik bahwa semua misteri ini mungkin ulah dari sihir hitam. Mereka bertanya apa maksud ucapannya, dan Bill mengingatkan bahwa mereka semua sedang bekerja untuk keluarga penyihir. Ditambah lagi, kondisi kesehatanku saat ini sedang sangat memprihatinkan, dan dia sangat yakin bahwa ayahku rela menggunakan sihir terlarang apapun demi bisa menyembuhkan diriku. Seketika kengerian melanda Rosa dan rekannya saat menyadari bahwa Bill menuduh gadis-gadis yang hilang itu dijadikan tumbal hidup. Rosa langsung memarahinya, menuntutnya untuk berhenti menyebarkan rumor bodoh seperti itu. Ia mengingatkan Bill bahwa tuan rumah ini telah menerimanya bekerja meskipun dia seorang mantan kriminal. Ketika mereka masih saling berdebat sengit, aku tiba-tiba saja muncul di belakang mereka. Aku lalu berbisik pada Bill bahwa ceritanya sungguh sangat menarik. Aku tersenyum dingin padanya, memintanya untuk menceritakan kisah mengerikan itu lebih lanjut. Bill langsung gemetar ketakutan
Setelah menyadari bahwa dia baru saja mengoceh di hadapanku, aku kemudian membawa Bill ke ruanganku untuk mendengar seluruh kebenaran dari mulutnya. Di sana, Bill mengungkapkan bahwa pelayan pertama yang lenyap 2 bulan lalu bernama Hilda. Beberapa minggu kemudian, Clara mendadak lenyap. Lalu akhir pekan lalu, giliran Annette yang menghilang misterius setelah pergi misa. Ku tatap dia dengan pandangan sedingin es, menuntut jawaban apakah dia tahu penyebab semua kekacauan ini. Jauh di lubuk hatinya, Bill gemetar ketakutan saat merasakan tatapanku yang menusuk di kegelapan kamar ini. Dengan terbata-bata, dia langsung menjawab tidak tahu apapun tentang hilangnya mereka. Ku tenangkan dia, meyakinkan bahwa dia bebas berkata jujur tanpa perlu takut menerima hukuman dariku. Bill memberanikan diri untuk memastikan janjiku itu. Dan dengan pelan aku mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Setelah dia terdiam membisu, aku bertanya langsung, apakah dia berpikir gadis-gadis itu lenyap akibat kutukan manaku. Dia gagap sebelum akhirnya berani berbisik bahwa semua ini memang jelas-jelas ada hubungannya denganku. Dia mengingatkan bahwa Hans, pelayan yang paling dekat denganku, selalu saja dipenuhi luka memar misterius. Ditambah lagi, pelayan malang itu selalu mengeluhkan berbagai rasa sakit di sekujur tubuhnya. Mulut lancangnya terus saja mengocer. Dia sangat yakin bahwa pada akhirnya Hanslah yang akan mati dengan cara paling menyakitkan. Ocehannya langsung terhenti seketika saat dia menyadari atmosfer di sekelilingku berubah drastis, menjadi sangat mencekam. Dia panik setengah mati, memohon dengan sangat agar aku mengampuni nyawanya, sambil meratap bahwa dia belum sempat menikah ataupun punya anak. Dengan tenang aku bertanya, apakah dia ingin terus hidup? Ku katakan padanya, jika ingin tetap bernapas, dia harus menyelesaikan sebuah tugas rahasia khusus dariku. Malamnya, aku terduduk sendirian di kamarku yang gelap, merenungkan nasib Rosal dan Annette. Di kehidupan masa laluku yang suram, setelah Hans dan pengasuhku tewas mengenaskan. Hanya mereka berdua yang berani mengajukan diri melayaniku di kamar terkutuk ini. Bahkan saat aku terus mengusir mereka demi keselamatannya, mereka berdua tetap keras kepala menolak pergi. Berulang kali ku peringatkan agar berhenti membawakanku ramuan obat, karena semuanya sia-sia belaka bagi kutukanku. Namun mereka terus memohon agar aku tidak putus asa, berjanji bahwa fajar kesembuhan pasti akan datang. Kata-kata mereka justru menyulut amarahku. Ku ingatkan betapa mengerikannya membunuh orang yang kusayangi dengan tanganku sendiri. Aku berteriak histeris di dalam kegelapan, menanyakan apakah mereka tahu bagaimana rasanya. Tapi di luar dugaan, Annette melangkah maju dan mengaku tahu betul rasanya. Karena dialah penyebab kematian temannya sendiri. Pengakuannya membuatku tersentak kaget, mendorongku untuk menuntut penjelasan lebih mendalam darinya. Annette berbisik bahwa semua itu terjadi di masa lalunya. Dia menyesal, andai saja dulu dia mau mengulurkan tangan, Clara mungkin masih hidup hari ini. Sambil melangkah mendekatiku, Annette berkata bahwa dia sangat memahami penderitaan dan beban berat yang kupikul. Bagaimanapun juga, terkadang takdir memaksa manusia melakukan kesalahan fatal yang tak pernah mereka inginkan. Dengan lembut dia berujar bahwa keputusasaan tergelap bisa menghampiri siapapun, setidaknya sekali seumur hidup. Sungguh tak terduga, bisikan tulusnya mampu membawa kehangatan di hatiku yang beku. Kembali ke masa kini, aku sangat menyesal mengapa dulu tidak menanyakan cerita itu secara mendetail. Lamunanku seketika buyar saat Bill mendadak muncul di kamarku, siap melaporkan hasil misi rahasia yang kuberikan untuk mencari para pelayanku. Dengan penuh percaya diri, dia melapor bahwa penyelidikan ini tidak memakan waktu lama. Dia mengaku telah menggali informasi berharga dari para pengemis di sepanjang jalanan, dan semua ciri-ciri mereka sangat cocok. Ketika kutanyakan apa temuannya, dia menjawab dengan ngeri bahwa mereka telah diculik oleh sindikat pedagang budak. Para bajingan itu menipu para korbannya dengan janji manis kehidupan makmur di wilayah selatan yang kaya raya. Namun akhirnya, mereka malah dijual murah. Aku mengergit bingung, bukankah mereka berdua bisa pergi ke selatan sendiri tanpa bantuan perantara mencurigakan seperti itu? Bill langsung menyela omonganku dengan cepat. Katanya aku salah besar, karena rute menuju selatan dipenuhi monster jahat dan ancaman mematikan. Itulah sebabnya mereka sangat membutuhkan pengawal untuk melindungi mereka sepanjang jalan. Aku mengangguk setuju
karena teorinya cukup masuk akal. Tanpa menyadari niat terselubung yang disembunyikan Bill rapat-rapat. Dia mengira aku hanyalah bocah ingusan yang sama sekali tidak tahu kejamnya dunia luar. Si Bill lalu beralasan padaku kalau dia butuh banyak uang untuk menyuap para pengemis. Katanya, seluruh 20 koin perak yang kuberikan untuk bekal perjalanan sudah habis tak tersisa. Aku pura-pura terkejut mendengarnya. Padahal jumlah itu setara dengan gaji setengah tahun orang biasa. Bill berdalih semua orang sedang waspada, tapi kukatakan padanya kalau aku sama sekali tidak peduli soal uang itu. Karena yang kuinginkan hanyalah menemukan para pelayan itu secepat mungkin yang aku bisa. Mendengar itu, Bill langsung tersenyum lebar dan segera menawarkan diri, apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan untukku. Tentu saja ada, dan kujanjikan dia akan mendapat imbalan yang sangat melimpah untuk tugas ini. Si bajingan itu girang setengah mati karena mengira dia baru saja menemukan mangsa yang mudah ditipu. Dia yakin, jika bisa memanfaatkanku dengan benar, kantongnya akan segera dipenuhi tumpukan emas. Di matanya, aku tidak lebih dari sekadar angsa bertelur emas. Satu-satunya masalah adalah, aku ini ibarat bom waktu yang siap meledak. Tapi dia tidak peduli, karena baginya tidak ada keuntungan besar tanpa risiko yang menantang. Sambil terus tersenyum lebar, dia menawarkan diri untuk menuntunku langsung menemui sang makelar. Namun, semua terjadi begitu cepat. Saat dia membuka mata, dia sudah terbangun di dalam sel jeruji besi hanya dengan pakaian dalam. Dia berteriak histeris menanyakan, kenapa dia bisa dikurung di sini, tanpa menyadari sesuatu. Aku sudah berdiri tepat di belakangnya, sambil memegang batu ron. Tersenyum dingin menikmati kemalangan si bodoh ini. Terjebak di dalam sel, Bill mulai kebingungan memikirkan, bagaimana semua ini bisa terjadi. Seingatnya, beberapa saat lalu semuanya masih berjalan dengan sangat lancar. Mulai dari bagaimana dia berhasil menyelundupkanku keluar kediaman demi menemui makelar yang menculik para pelayanku. Rencana itu tampak mulus sampai sang makelar menyadari permata mewah yang melingkar di dadaku. Membuat bajingan itu langsung tahu kalau aku adalah anak dari keluarga bangsawan. Meski aku target utamanya, Bill tidak habis pikir mengapa dia juga ikut dilempar ke sel bersamaku. Sialnya lagi, mereka bahkan sama sekali tidak menyentuh barang-barang berharga milikku. Sedangkan Bill harus pasrah, karena seluruh pakaiannya dirampas habis hingga menyisakan celana dalam saja. Dengan panik, Bill langsung berbalik menatapku. Bertanya, apakah aku punya rencana, karena kami sekarang terjebak. Bill berteriak histeris padaku yang saat itu sedang asik memainkan batu run di tanganku. Aku cukup terkejut. Melihat Bill akhirnya menunjukkan jati dirinya yang asli dan tidak lagi memanggilku dengan sebutan Tuan Muda. Bill langsung menyela dengan ketus, menanyakan apakah masih memikirkan sopan santun dalam situasi sekarat seperti ini. Karena nyawa kami berdua sedang di ujung tanduk. Kukatakan padanya dengan santai bahwa aku akan pergi menyelamatkan Annette dan para pelayan lainnya. Dia malah mengajakku, menantang bagaimana caraku bisa kabur, sedangkan kami terkurung rapat di dalam penjara. Aku mengabaikan ocehan tidak bergunanya dan langsung mengayunkan tanganku untuk menghancurkan sel besi ini dengan sihir. Membuat Bill melotot tak percaya. Seketika sikapnya berubah drastis. Dia kembali memanggilku Tuan Muda dan memohon agar tidak ditinggal sendirian di sini. Kubalas dengan tatapan dingin sambil berpura-pura bertanya, apakah aku mengenalnya. Tapi Bill terus memelas memohon agar aku tidak perhitungan. Sementara itu, ledakan keras tadi rupanya terdengar oleh para bandit yang kini mulai mendekat. Mereka langsung bergegas menuju sel untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sadar bahwa aku akan benar-benar meninggalkannya, Bill langsung merangkak layaknya seekor anjing hina sambil memohon agar aku tidak pergi. Dia bahkan bersumpah di hadapanku bahwa dia rela melakukan apa saja demi keselamatannya. Melihat pemandangan menjijikan itu, aku tiba-tiba teringat bahwa Bill pernah berada di posisi yang sama persis dulu. Dulu, si Bill. Aku menangkapnya basah saat ingin menjual rahasia keluarga kami ke kelompok bandit. Dia terus mengemis meminta ampun. Tapi tangisannya sama sekali tidak kudengar karena dia hanyalah mantan bandit yang sudah kuselamatkan dan kuberi kesempatan kedua. Namun bajingan itu malah menghancurkan kesempatannya sendiri. Sambil menangis tersedu-sedu, dia memohon sekuat tenaga dan berjanji tidak akan pernah mengkhianati.
keluargaku lagi. Tapi permohonannya sia-sia saat dia ditebas di tengah dinginnya salju, membiarkan darah hangatnya membasahi tanah. Aku sedikit menyesali hal itu. Dia mati terlalu cepat, padahal dia bisa sangat berguna andai saja dia tidak seserakah itu. Sekarang setelah aku berada di posisi yang sama, aku sadar status lamanya sebagai bandit, membuatnya sangat paham dengan dunia bawah tanah. Itulah mengapa dia sanggup melacak para pelayanku dengan mudah. Sejauh yang kuingat saat ini, sindikat kriminal tempat Bill berencana menjual buku rahasia milik keluargaku. Di kehidupan masa laluku adalah komplotan bandit yang sama yang menculik para pelayan. Kini, komplotan bajingan tersebut telah memperluas pengaruh mereka lewat perdagangan manusia. Mereka menyebar di wilayah Gerta layaknya kanker ganas dan menyiksa rakyat di sana. Dari sini, aku menyadari bahwa aku harus segera membasmi setiap benih ancaman bagi keluargaku. Maka, ku keluarkan gulungan kontrak ajaib dan kukatakan pada Bill ada sesuatu yang harus dia lakukan. Toh, dia sendiri bilang siap melakukan apa saja. Sementara itu, di ruang bos bandit, Nars sedang asyik makan sementara anak buahnya menonton dengan tegang. Dia bahkan menyajikan makanan untuk jasad ayahnya yang tinggal tulang belulang. Menyediakan sepiring hidangan, sambil mengobrol gila dengan tengkorak tak bernyawa itu. Rupanya, bajingan bernama Nas itu sangat percaya jika dia menguasai sihir hitam, Ai bakal sanggup menghidupkan kembali ayahnya. Anak buahnya hanya berdiri menahan jijik, tak berani berucap sepatah kata pun melihat kegilaan di depan mata. Lalu, dia menatap tajam kacungnya, bertanya di mana air hangat untuk mandinya. Dan air mandi yang dia maksud sebenarnya adalah darah manusia segar dari tumbal yang dikorbankan. Salah satu anak buahnya memberanikan diri berucap bahwa sisa tawanan yang ada hanyalah komoditas dagang untuk dijual ke para saudagar. Namun sebelum kalimat itu sempat diselesaikan, Nars langsung mencengkeram kepalanya hingga hancur dan membiarkan darah hangat membasahi tubuhnya. Kekejaman yang mengerikan itu seketika membuat dua anak buah lainnya gemetar ketakutan. Mereka hanya bisa menatap Nars dengan tak percaya. Dengan tenang Nars bergumam bahwa lumuran darah itu sudah cukup untuk air mandinya. Dia lalu melangkah pergi, meninggalkan dua orang tersisa yang langsung berlutut lemas karena ketakutan. Keduanya diam-diam sepakat bahwa jika lain kali Nars meminta air mandi lagi, mereka akan langsung menyerahkan seluruh tawanan tanpa banyak bertanya. Sebab terlalu setia pada kepentingan organisasi hanya akan mengantarkan mereka pada ajal. Mereka berdua pun segera mulai membersihkan jasad rekan mereka yang tewas. Tiba-tiba, gema langkah aneh terdengar di aula luar, membuat mereka menelan ludah cemas. Saat mereka bergegas keluar untuk memeriksa, kepala Nas sudah menggelinding dingin di lantai. Sontak mereka menjerit histeris dan langsung tersungkur lemas. Dan tak lama kemudian, Bill yang bersimbah darah muncul dari kegelapan. Melangkah mendekat dengan ngeri. Ada sebilah pisau jagal besar di tangannya. Meski terlihat sangat menakutkan, sebenarnya dia panik setengah mati karena tidak tahu apa yang sedang diperbuatnya. Dia cemas bahwa dirinya berada dalam bahaya besar akibat apa yang telah kulakukan padanya. Sebab, gulungan kontrak yang kupaksa dia tanda tangani memiliki 3 syarat mutlak. Aturan pertama adalah kontrak ini membuat Bill harus mematuhi diriku, sang kontraktor, tanpa syarat apapun. Kedua, Bill dilarang membocorkan informasi apapun tentang diriku. Dan syarat ketiga, jika Bill berani melanggar salah satu aturan itu, hukumannya adalah mati. Bill langsung panik saat membacanya, tapi aku memilih untuk tidak memedulikan ketakutannya. Kupinta dia menandatangani kontrak itu menggunakan tetesan darahnya sendiri. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar sihirku ini bisa segera aktif. Bill berteriak kencang padaku, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mau menandatangani kontrak. Gila seperti itu. Namun tiba-tiba, sayup-sayup kami mendengar suara langkah para bandit yang mulai mendekat. Aku memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan dirinya bahwa waktu kami sudah sangat menipis. Dia akhirnya sadar aku benar. Para bandit itu pasti langsung menghabisinya jika dia tidak mau bekerja sama. Tanpa ragu, Bill langsung menyambar pisau dari tanganku. Dia menyayat jarinya, lalu menekan gulungan kontrak itu, yang seketika langsung memancarkan cahaya yang sangat terang. Tepat setelah kontrak itu ditandatangani, kawanan bandit tiba-tiba saja mendobrak masuk. Mereka berteriak, menuntut penjelasan bagaimana kami bisa lolos.
Saat Bill mulai panik, dengan tenang ku hantam ketiga bandit itu menggunakan bola es hingga mereka pingsan. Bill melongo syok dan langsung bertanya apa mereka mati. Tapi aku meyakinkannya kalau mereka cuma kehilangan kesadaran saja. Dia kebingungan bagaimana aku bisa melakukannya. Jadi kutunjukkan saja bola es yang melayang di tanganku dengan penuh percaya diri. Ku bilang kalau aku hanya menggunakan sihir. Setelah itu, Bill mengambil sehelai kain dari tubuh bandit, lalu mulai bersiap membawa pisau di tangannya. Sambil menyusuri saluran pembuangan, Bill dengan gugup mengaku baru pertama kali ini melihat langsung sihir elemen es. Hingga akhirnya, dia terpaksa mengakui kalau kemampuanku ini benar-benar luar biasa. Kukatakan padanya bahwa hal seperti itu wajar saja. Sihir es memang sangat langka karena penggunaannya dinilai kurang praktis di lapangan. Tak lama, kami melihat bandit lain di sudut jalan, dan kuputuskan untuk menjadikannya sebagai bahan praktik langsung. Kutanya dia apa bahan dasar untuk menciptakan es, dan dengan gugup dia menjawab kalau itu adalah air. Kuyakinkan dia bahwa jawabannya sama sekali tidak salah. Entah itu dari kelembapan udara yang tidak terlihat atau genangan air yang ada di lantai. Hal pertama yang harus kulakukan adalah membentuk air itu sesuai dengan keinginan yang aku mau. Lalu, aku harus menekan, mengembunkan, mengembangkan, hingga akhirnya menguapkannya. Sihir ini melewati 4 tahap, dan mengendalikan setiap prosesnya secara terpisah sebenarnya cukup mudah. Namun, mempraktikkan semuanya secara bersamaan dalam 1 detik, itulah bagian tersulit. Saat aku sedang merapal bola es, Bill terus mendesakku agar cepat sebelum kami tertangkap basah. Sayangnya peringatan itu terlambat. Si bandit telanjur melihat kami dan mulai berjalan mendekat ke arah kami. Pria ini seperti mengajukan diri jadi kelinci percobaan saat ku lepaskan tembakan peluru esku. Tembakan itu menghantam telak kepalanya hingga dia langsung terkapar tidak sadarkan diri. Kujelaskan padanya bahwa karena prosesnya yang sangat rumit, sihir es ini kurang efisien. Bisa dibilang, sihir ini kurang berguna dalam pertempuran nyata. Bahkan aku tidak akan memakainya jika tidak memiliki batu mana es yang kuambil dari bangkai ratu laba-laba musim dingin. Meski sihir es ini tidak terlalu populer, batu mana memiliki nilai akademis yang sangat tinggi, membuat harganya melonjak drastis di pasaran. Aku sangat senang karena berhasil mendapatkan barang yang sangat langka dan berharga seperti ini. Bill lalu heran dan bertanya kenapa aku masih menggunakannya padahal tahu sihir ini merepotkan. Kujawab saja, karena sihir ini tidak populer. Jadi hampir tidak ada orang yang tahu cara mengatasinya. Kukatakan padanya bahwa luka hantamannya benar-benar sulit dibedakan dari hantaman benda tumpul dan akan mencair begitu saja menjadi air saat meleleh. Tidak meninggalkan jejak apapun, sangat sempurna untuk misi senyap. Bill lalu bertanya kepadaku kenapa aku tidak membunuh para bandit itu. Dan aku jelaskan padanya kalau itu percuma. Karena membunuh mereka hanya akan mengundang gerombolan sampah baru untuk menggantikan posisi mereka. Saat kami terus menumbangkan para bandit, Bill mulai menunjukkan rasa cemasnya. Dia bilang, membiarkan bajingan itu hidup hanya memberi mereka kesempatan untuk berbuat jahat lagi. Namun aku justru tersenyum dan membalas bahwa itulah tujuanku membiarkan mereka tetap bernapas. Targetku hanya 1 orang, dan tepat saat aku mengatakannya, kami berpapasan dengan Ners. Bill panik setengah mati melihat pria mengerikan itu. Lalu buru-buru memperingatkanku tentang siapa sebenarnya Ners. Katanya, dia adalah monster gila yang tega merobek tubuh manusia dengan tangan kosong. Aku bahkan tidak bergeming sedikit pun. Mendengar itu, aku justru berkata pada Bill bahwa ini menghemat waktuku untuk mencari bajingan tersebut. Aku langsung menciptakan tombak es raksasa dan melemparkannya tepat ke arah Ners. Namun tepat sebelum mengenainya, dia berhasil menghindar dan langsung menghantam tombak es buatanku ke dinding dengan tangan kosong. Bill berteriak histeris ketakutan melihat kekuatan itu. Sementara aku tetap berdiri dengan tenang tanpa beban. Aku memuji kekuatan Ners, lalu bertanya apakah dia berasal dari salah satu suku utara. Sementara Bill di sebelahku sama sekali tidak percaya, aku malah memuji monster yang siap merobek tubuh kami menjadi kepingan. Ners malah tertawa senang karena akhirnya menemukan penyihir sepertiku yang darahnya bisa ia pakai untuk mandi. Dia bahkan sesumbar bahwa tubuhku
akan menjadi bahan eksperimen sihir hitam yang sangat luar biasa. Namun Bill malah mulai merengek meminta belas kasihan. Saat Niles melangkah mendekati kami, Bill langsung kaku ketakutan sambil terus memohon agar nyawanya diampuni. Namun tiba-tiba dia menyadari bahwa gerakan Niles telah terhenti sepenuhnya. Bill membelalak kaget saat melihat ujung tajam tombak es telah menembus dada Niles dari arah belakang. Bill benar-benar membeku setelah menyadari tindakan yang baru saja aku lakukan. Aku memanfaatkan serpihan es yang dia hancurkan tadi untuk menusuk Niles dari belakang. Niles pun tumbang, dan aku langsung memberitahu Bill bahwa detik ini juga dialah pemimpin baru organisasi ini. Sembari menggenggam belati, aku menatapnya dan bertanya, apakah dia paham apa tugas berikutnya. Tanpa membuang waktu, Bill langsung berlari untuk memenggal kepala Niles. Saat itu, aku teringat nasihat Annette bahwa siapapun bisa berakhir melakukan hal yang paling tidak mereka inginkan. Meskipun hal itu hanya terjadi sekali seumur hidup mereka. Dia pernah berkata bahwa kejadian seperti ini akan terus menghantuiku selamanya. Meninggalkan diriku dengan dua pilihan hidup. Pilihan pertama adalah membiarkan diriku mati sesak akibat rasa bersalah atau berjuang bertahan hidup demi masa depan mereka. Dulu, Annette memikul rasa bersalah yang teramat dalam karena telah kehilangan sahabatnya, Clara. Itulah alasan utama mengapa dia memberiku nasihat itu. Namun di kehidupan kali ini, aku bersumpah akan memastikan Annette tidak kehilangan sahabatnya lagi. Setelah Niles berhasil dihabisi dan posisi kepemimpinan resmi kuserahkan sepenuhnya kepada Bill. Para pelayan segera kami selamatkan dari selokan dan langsung dipindahkan ke kereta menuju kediaman. Setelah Annette mulai merasa tenang, dia datang ke ruang kerjaku untuk bercerita bahwa Clara dan Hilda berniat pergi ke selatan setelah mendengar rumor manis tentang kehidupan di sana. Aku sama sekali tidak terkejut mendengar ceritanya, karena dugaanku ini sejalan dengan kecurigaan Bill. Aku lalu bertanya padanya, apakah dia diculik saat sedang mencari keberadaan mereka berdua. Annette menjelaskan bahwa saat dirinya berhasil menemukan Hilda dan Clara di dalam selokan, keduanya telah kehilangan akal sehat. Annette pun mengakui jika dia bertahan beberapa hari lagi di sana, dia pasti akan ikut gila. Aku memaklumi itu karena selokan tersebut adalah neraka tempat manusia diperjualbelikan atau dimakan. Bahkan aku, yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan, merasa trauma melihat kekejaman ini. Aku sangat paham betapa jauh lebih mengerikan penderitaan yang menanti gadis-gadis muda itu. Annette lalu mulai mengaku, membocorkan bahwa dia sebenarnya sempat bisa kabur karena gerbang besi penjara tempatnya dikurung ternyata sudah rusak. Annette sangat takut jika mereka tidak segera diselamatkan. Dia mungkin akan menghabisi nyawa Clara dengan tangannya sendiri. Aku sangat mengerti betapa kelamnya trauma yang menyiksa jiwanya saat ini. Maka aku berterima kasih karena dia sudi membagikan kisah kelam ini kepadaku. Annette lalu menyebutkan satu hal yang terus mengusik pikirannya, membuatku penasaran dan langsung menanyakan hal itu. Dia bercerita bahwa saat para bandit mengirim mereka kembali ke kediamanku, dia dan Clara merasa sangat senang. Namun, Hilda sangat berbeda. Gadis itu bergumam bahwa dia akan mati jika harus kembali ke kediaman ini. Menurut Annette, ketakutannya itu sama sekali tidak tampak seperti ketakutan akan dihukum. Mendengar hal ganjil tersebut, aku pun berjanji padanya untuk menyelidiki masalah ini secara langsung. Annette menambahkan bahwa menurut Rosa, alasan para bandit mendadak melepaskan mereka kemungkinan besar adalah karena diriku. Wajah Annette merona. Dia mengakui kebenaran ucapan Rosa, sebab memang hanya akulah satu-satunya sosok yang sudi memedulikan nasib para pelayan rendahan. Mataku seketika berbinar penuh harapan mendengar ucapannya, dan aku kembali menyampaikan rasa terima kasihku padanya. Aku menyarankan untuk melanjutkan obrolan ini nanti, sebelum akhirnya Annette pamit pergi. Begitu dia pergi, aku tersenyum puas karena telah berhasil menemukan bakat luar biasa dalam diri Annette. Aku bisa melihat aliran mana miliknya, dan itu sungguh luar biasa mengesankan. Hal ini meyakinkanku bahwa dia sangat layak untuk mulai kuajari ilmu sihir. Tak lama berselang, kudengar dua pelayan di luar sedang bergosip tentang kepulangan rekan mereka yang kembali kuterima di mansion. Mereka heran kenapa aku sampai bertindak sejauh itu, hanya demi pelayan muda rendahan. Hingga mereka mengira aku
memiliki hubungan intim yang sangat rahasia dengan mereka. Di saat mereka sibuk merangkai asumsi bodoh itu, Bill berjalan melewati mereka dan segera melangkah menuju ke ruang penyimpanan. Rupanya, dia di sana untuk menemui para agen mata-mata yang ditanam oleh mendiang Nars di dalam kediamanku sebelum tewas. Kini setelah Bill menjadi pemimpin baru, mereka semua wajib melapor langsung kepadanya. Sebelumnya, aku sudah memperingatkan Bill bahwa melenyapkan seluruh kelompok kriminal di wilayah ini hanyalah tindakan sia-sia, karena kelompok penjahat baru pasti akan segera muncul kembali. Alih-alih membasmi mereka, jauh lebih menguntungkan jika aku mengendalikan mereka di bawah kendali mutlakku. Bill akhirnya menyadari bahwa aku telah merencanakan hal ini sejak awal. Alasan mengapa aku memaksanya menandatangani kontrak itu. Dia gemetar ketakutan, sadar sepenuhnya bahwa jika rencana ini gagal, dialah orang pertama yang akan mati mengenaskan. Bill mencoba membiasakan diri, memikul tanggung jawab sebagai bos baru yang dipaksakan kepadanya. Lalu dia menanyakan pada anak buahnya, apakah hanya mereka mata-mata di dalam kediamanku. Mereka mengonfirmasi bahwa mendiang Nars memang menyuruh mereka untuk mengawasi seluruh aktivitas di dalam rumah ini. Bill tersenyum licik, mengakui kecerdasan Nars yang telah menyusupkan agen rahasianya ke dalam keluarga bangsawan. Sesaat kemudian, mereka memberitahu bahwa mendiang Nars selalu menyiapkan upeti khusus, membuat Bill penasaran dan langsung bertanya upeti apa yang dimaksud. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah upeti tahunan yang wajib diserahkan kepada para ksatria pada musim seperti sekarang. Terungkap pula alasan mereka aman beroperasi di wilayah ini karena dilindungi oleh kekuatan para ksatria korup tersebut. Bill seketika kebingungan mendengar kenyataan mengejutkan itu. Beberapa hari berlalu, aku kembali terlihat sedang berlatih keras di dalam kamarku. Kulemparkan bola api membara ke arah sasaran, namun di balik kobaran itu tersembunyi ancaman utama, kristal es tajam. Begitu bola api menghantam target, kristal es langsung menyusul di belakangnya, memberikan daya hancur paling mematikan. Ternyata monocetku bertambah dari 4 menjadi 5 setelah aku menghabisi Ner. Aku menyadari bahwa pada saat ini, aku hanya perlu berlatih merapal berbagai sihir sekaligus. Karena aku tahu, aku cuma beruntung bisa menghabisi Ner. Aku bisa membunuhnya hanya karena dia meremehkanku dan membiarkan pertahanannya terbuka lebar. Aku teringat Jonas pernah menceritakan banyak hal tentang musuh-musuh yang mengincar keluarga Garta. Tampaknya, mereka semua memang dirancang khusus untuk menghadapi penyihir seperti kami. Dan aku sadar betul bahwa keberuntungan seperti saat melawan Ner tidak akan datang 2 kali. Satu-satunya pilihan bagiku hanyalah menjadi lebih kuat, demi bisa melindungi nama besar Gerta. Tiba-tiba saja, Hans dan inang pengasuhku panik menerobos masuk, mendesakku untuk segera bersiap. Aku yang kebingungan, langsung bertanya, mengapa mereka begitu mendesakku seperti ini. Sambil tersenyum lebar, inang pengasuh berbisik bahwa ayah sudah kembali. Kabar itu ketika membuatku membeku sampai ke tulang. Dulu sekali, ayah pernah meluangkan waktu menemuiku di tengah kesunyian ruang isolasi ini. Padahal aku tahu ayah sendiri sedang menghadapi banyak cobaan berat kala itu. Dia tetap menyuruhku duduk dengan tenang, lalu mulai mencukur rambutku dengan sangat lembut. Ayah bahkan menawarkan diri untuk mengirimku ke surga, berjanji bahwa semuanya takkan terasa sakit. Tapi, aku memilih bertahan hidup. Ayah pun tidak punya pilihan selain menghargai keputusanku itu. Tepat setelah dia selesai mencukur habis rambutku, dia mengecup keningku dengan lembut, seraya berbisik bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami di dunia. Sebelum melangkah pergi dari ruangan sunyi ini, ayah berkata akan setia menungguku di pintu surga. Dia juga memintaku untuk melepaskan segala penyesalan saat aku memutuskan untuk menyusulnya ke alam baka. Kembali ke kenyataan saat ini, aku benar-benar terpaku keheranan. Karena inilah kali pertama aku kembali menatap wajah ayah sejak saat itu. Ayah berkata dia mendengar kabar mengejutkan bahwa aku telah mengobati anak-anak di desa Black Goose. Mendengarnya, aku langsung bertanya, apakah Stiller yang membocorkan rahasia ini kepadanya. Ayah mengaku sempat mengira dia salah dengar ucapan Stiller. Tapi aku segera berkilah bahwa itu murni keberuntungan belaka. Aku beralasan bahwa saat itu aku hanya membaca buku tentang kasus pneumonia aneh yang gejalanya
sangat mirip dengan apa yang diderita anak-anak desa. Namun tak disangka, ayah sama sekali tidak mendesakku lebih jauh dan justru menanyakan bagaimana keadaanku saat ini. Aku menjawab seadanya, tetapi patut dicatat bahwa belakangan ini aku tidak memicu ledakan sihir apapun lagi. Ayah pun langsung berasumsi bahwa dokter yang diutusnya dari Oing telah bekerja dengan hebat. Aku mengiyakan saja, meski tahu dokter itu sebenarnya tidak berguna. Saat obrolan kami berlanjut, aku memberanikan diri bertanya bagaimana kondisi benteng perbatasan Winterban saat ini. Ayah bertanya mengapa aku penasaran soal militer, dan aku menegaskan bahwa diriku adalah seorang penerus Garta. Jadi suatu saat nanti, aku pasti harus menginjakan kaki di Winterban. Ayah menjawab situasinya masih sama saja seperti biasa. Hanya kawanan monster salju dan pengacau kecil. Namun, dia menyebutkan bahwa pasukannya sempat singgah di kota Burn demi mengisi kembali pasokan militer mereka. Aku seketika terkejut, karena aku tahu betul bahwa kota itu adalah tempat berlangsungnya sebuah operasi rahasia bawah tanah. Ayah lalu menceritakan kasus mengejutkan tentang seorang prajurit infanteri yang menyerang komandan kompinya sendiri. Aku dibuat heran. Begitu mendengarnya, aku langsung menyatakan dengan tegas bahwa prajurit infanteri tersebut harus segera dieksekusi. Namun ayah menyela dan berkata bahwa komandan kompi yang diserang justru meminta diadakannya mahkamah militer. Hal itu ketika membuatku curiga dan bertanya-tanya, apa motif sebenarnya sang korban bertindak sejauh ini? Tepat saat itu, ketukan pintu terdengar, dan dua ksatria melangkah masuk ke ruangan kami. Keduanya langsung memberikan salam hormat kepadaku, dan saat aku berbalik, aku menyadari kalau pria berambut coklat itu memakai perban di kepalanya. Rupanya, si rambut merah bernama Fickle, sedangkan si rambut coklat adalah Randolph. Karena mereka ada perlu dengan ayahku, pria itu menyuruhku untuk segera keluar dari sana. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku mendengar Fickle memberitahu ayahku bahwa mereka harus segera menggelar sidang pengadilan untuk mengeksekusi pelaku. Ayahku tampak terkejut melihat betapa tidak sabarnya Fickle dalam menghadapi seluruh situasi ini. Dan Fickle berdalih bahwa ini semua hanyalah masalah menegakkan disiplin. Ketika ayahku menanyakan pendapat Randolph tentang hal ini, dia hanya menjawab bahwa dia cuma mematuhi semua perintah Fickle. Fickle sendiri heran melihat sikap Randolph yang bertingkah sangat santai. Padahal dialah orang yang baru saja kehilangan satu telinganya. Hanya itu yang sempat ku dengar sebelum aku benar-benar melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun dari semua kepingan informasi ini, aku menyadari bahwa Randolph-lah sang korban. Tiba-tiba, Bill berlari menghampiriku bagai seekor domba yang ketakutan setengah mati. Dia berteriak mencariku dan mengatakan ada hal yang sangat darurat yang harus segera diselesaikan. Dengan tenang aku bertanya ada apa. Lalu Bill mengaku mendengar kabar kerusian dari salah satu anak buah Nars. Kabarnya, ada dua ksatria kami yang sengaja menerima suap demi menutup mata atas transaksi gelap di dunia bawah. Mendengar hal itu, tatapan mataku seketika berubah menjadi jauh lebih serius. Bill lalu memberitahu bahwa insiden berdarah baru saja terjadi di gerbang bisnis bawah tanah. Mayat salah satu anak buahnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tapi anehnya, seluruh jari tangan mayat itu terpotong habis kecuali kelingking kirinya saja. Ketika aku bertanya mengapa itu penting, Bill menceritakan teror mengerikan bahwa dia terbangun dengan tumpukan jari itu di atas kasurnya sendiri. Bahkan, dia memberitahu bahwa ada pesan ancaman yang dikirim lewat bawahannya, memperingatkan jika Ubati tidak siap dalam waktu 2 hari, maka mereka akan memotong habis jari-jarinya. Bill benar-benar ketakutan setengah mati saat menceritakan semua itu dan langsung mendesakku untuk segera bertindak menyelamatkannya karena akulah yang telah memaksanya untuk menjadi pemimpin baru di organisasi tersebut. Dengan tenang aku bertanya apakah ada saksi mata di lokasi saat pembunuhan mayat itu terjadi. Dia menjawab ada satu saksi, tapi kejadiannya berlangsung sangat cepat bagai kilat. Katanya, sebilah pedang mendadak berkelebat di depan mereka, dan dalam sekejap mata semua sudah berakhir. Satu-satunya petunjuk mencolok adalah si penyerang memiliki perban yang terlilit erat di kepalanya. Begitu mendengar hal itu, aku langsung berbalik dan mulai melangkah pergi, sambil menegaskan pada Bill
bahwa aku sudah mengetahui semua yang kubutuhkan. Meski Bill masih gemetaran panik, aku meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati konyol. Saat itu juga, aku teringat ucapan ayah mengenai kejadian di kota Bourne ketika mereka menghabisi seorang bandit kejam demi menjadikannya sebagai contoh peringatan. Dan seolah itu belum cukup, ciri-ciri pelaku penyerangan tersebut sangat mirip dengan Randolph. Amarahku langsung memuncak saat menyadari semua kebenaran ini. Karena itu berarti orang-orang yang kupercaya untuk menjaga kerajaan hanyalah sampah tidak berguna. Aku pun segera melangkahkan kakiku menuju ke penjara bawah tanah. Karena aku ingin berbicara empat mata dengan tahanan yang telah memotong telinga Randolph itu. Intinya, aku harus memastikan apakah para ksatria itu memang terhubung dengan sindikat kriminal dunia bawah. Itulah alasan utama mengapa aku harus menemui tahanan sialan itu sekarang. Setibanya di depan sel, aku langsung bertanya tanpa basa-basi apakah dia mengenal sindikat kriminal bernama Ners. Pria terantai itu duduk membisu, menatap tajam ke dalam sepasang mataku yang lelah. Saat itulah aku menyadari wajahnya terasa begitu familiar. Lalu aku bertanya, apakah dia tahu hubungan antara organisasi itu dan Fickle. Tahanan itu bangkit dan menegaskan padaku bahwa dia hanya akan bicara satu kali saja, yaitu kenyataan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menatapku dengan sangat tajam saat mengatakannya. Namun itu justru memberiku kesempatan untuk membaca seluruh pikirannya. Aku tersenyum tipis sembari membisikkan namanya, Charleston. Kukatakan padanya bahwa sekarang aku mengingat semuanya. Tapi apakah dia hanya ingin terus-terusan berbohong padaku? Padahal aku tahu nama aslinya adalah Kelly. Mendengar itu, Kelly seketika terperangah dan melangkah mundur karena terkejut. Dia mendesakku untuk menjelaskan bagaimana aku bisa tahu nama rahasia itu. Sebenarnya, pertama kali aku mendengar nama Kelly adalah saat perang saudara di kerajaan sedang memuncak. Perang saudara tersebut awalnya dipicu oleh kekacauan saat upacara suksesi tahta. Dan semua karena pangeran kedua kalah dalam perebutan tahta tersebut. Dia mengkhianati kerajaan dan memihak kekaisaran demi menciptakan pembantaian berdarah pada upacara suksesi tersebut. Setelah kerajaan akhirnya ditaklukkan oleh kekaisaran, rakyat pun berkumpul dan memulai pemberontakan yang memicu perang saudara besar. Ternyata, pemimpin pasukan pemberontak itu adalah Kelly, yang menyamar sebagai Charleston di depan umum. Lalu bagaimana aku bisa tahu tentangnya? Sederhana saja, aku pernah membaca kisahnya dalam buku Kronik Para Penjahat. Itu buku populer yang merangkum kisah para penjahat legendaris lengkap dengan potret mereka. Namun bagian paling menarik dari buku tersebut adalah analisisnya, yaitu ramalan bahwa si jenius Kelly akan menjadi master pedang ketujuh di benua. Kini setelah aku melihat Kelly langsung, aku harus setuju karena pancaran mananya sungguh luar biasa besar. Aku sadar bahwa Kelly pasti telah berjuang begitu keras, dan aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya jika dia mendapat kesempatan berkembang. Di kehidupan sebelumnya, Kelly berhasil lolos dari eksekusi mati untuk kemudian menjadi pemimpin pemberontak yang ditakuti. Kelly terus berteriak histeris, mendesakku untuk menjawab bagaimana aku bisa tahu rahasianya. Lalu aku memintanya tenang, karena ini masih terlalu dini untuk merasa terkejut. Kukatakan bahwa aku juga tahu dia adalah putra kandung Kisan. Sebuah rahasia yang membuatnya semakin gelisah dan ketakutan. Kelly bertanya siapa aku sebenarnya. Aku mencibirnya karena berani mengabdi di Winterban tanpa mengenali putra sulung keluarga Garta. Kelly berteriak marah, menegaskan bahwa bukan itu yang dia tanyakan. Karena yang ingin dia ketahui hanyalah bagaimana aku bisa mengetahui semua rahasia itu. Kelly bertanya, apakah aku datang untuk membunuhnya? Tapi kusuruh dia tenang, karena dia terlalu percaya diri. Lagi pula, buat apa aku peduli pada nasib putra seorang tentara bayaran dari negara tetangga? Ditambah lagi, aku juga sangat tahu tentang kenyataan bahwa dia adalah anak haram yang menghilang belasan tahun lalu. Kelly semakin kebingungan dan bertanya, apakah aku benar-benar Ishak, putra keluarga Garta? Kujawab bahwa terserah dia ingin mempercayai kata-kataku atau tidak. Namun hanya ada satu hal penting yang harus dia ketahui. Aku bertanya, mengapa para komandan Kompi Winterban terlibat perdagangan budak? Dan Kelly menyadari bahwa dia
kini memiliki alasan yang sangat kuat untuk menjawabku. Mengingat posisiku sebagai putra sulung keluarga Garta, aku terkejut melihat Kili begitu cepat bekerja sama. Padahal situasinya, para komandan kompi mungkin akan melimpahkan semua kejahatan itu padanya, menjadikannya buronan yang paling dicari di seluruh kerajaan. Aku memperingatkannya, jika hal itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa memulai aksi balas dendamnya. Namun setelah keheningan yang panjang, aku sadar bahwa Kili bukanlah orang yang bisa kumanipulasi dengan mudah. Karena situasinya seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain memancing para penjahat itu keluar dengan tanganku sendiri. Tak lama kemudian, Randolph dan Fickle menerima undanganku, mengenakan jubah tertutup untuk menemui sosok yang mereka kira pemimpin Ners. Saat mereka menyusuri selokan bawah tanah, keduanya terkejut karena tidak menemukan satupun budak di sana. Kemarahan mereka menguncak, mengingat Bill menyuruh mereka datang menemuinya langsung jika mereka merasa keberatan dengan hal ini. Hal itu membuat mereka curiga apakah sang pemimpin baru berniat mendepak mereka. Ketika mereka memasuki ruang pertemuan, Bill rupanya sudah berdiri menunggu dengan cemas. Dipenuhi rasa takut yang nyata, dia menyambut mereka dan membukakan pintu agar mereka bisa masuk. Awalnya, mereka berdua tetap bersikap waspada. Namun setelah melihat Bill tidak membawa senjata, mereka pun mulai merasa tenang. Dengan angkuh mereka melangkah masuk menemui sang pemimpin di dalam ruangan yang sangat gelap itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa akulah yang sedang duduk di seberang meja. Fickle mengejakku, menyebutku sangat berani karena mengundang mereka setelah gagal menyerahkan upeti yang dijanjikan. Aku akhirnya bersuara, berniat mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana pada mereka. Begitu mendengar suaraku, mereka tersentak kaget karena tidak menyangka akan mendengar suara seorang anak kecil. Aku bangkit berdiri dari kursiku dan berjalan mendekati mereka sambil menanyakan alasan di balik semua tindakan bodoh mereka. Detik ketika Randolph melihat wajahku, dia langsung berlutut dan membungkuk dengan hormat. Fickle tampak kebingungan, membuat Randolph membentaknya keras agar dia segera ikut berlutut. Saat aku melangkah keluar dari kegelapan, Fickle akhirnya bisa melihat wajahku dengan jelas. Dan senyumanku membuat mereka berdua membeku ketakutan. Karena aku sudah mengetahui rahasia mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, kedua prajurit ini telah mulai menerima suap dari sindikat karena pasukan mereka sedang dalam kondisi kelaparan, dan mereka ingin menggunakan uang haram itu demi menyelamatkan anak buah mereka. Mereka sangat senang menerima bayaran pertama itu karena menyadari bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk mengganti pedang usang mereka dan sisanya bisa disimpan sebagai uang saku. Saat mereka berdua sedang asyik membagi uang hasil suapan itu, Kili tiba-tiba masuk ke ruangan. Dan dia benar-benar murka melihat kedua rekannya itu menerima uang sogokan. Mendengar cerita mereka, aku menghela napas kecewa. Meski aku yakin mereka pasti memiliki alasan kuat di balik semua ini. Kutegaskan bahwa ayahku adalah sosok yang sangat jujur. Namun dia kurang cerdik dan tidak bisa bersikap fleksibel. Kubilang ayahku adalah perisai pelindung wilayah utara. Dan mereka sangat menghormatinya karena hal tersebut. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa tinggal diam melihat rekan-rekan mereka mati kelaparan. Jadi mereka terpaksa memeras komplotan bandit demi menutupi kekurangan pasokan logistik pasukan. Fickle langsung menyela dengan cepat, membenarkan bahwa itulah alasan sebenarnya. Dan aku pun menyatakan bahwa sudah waktunya bagiku untuk menjatuhkan keputusan akhir. Aku membuat mereka shock dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berdua. Fickle berteriak histeris, dan ku beritahu mereka bahwa keputusan ayahku pun tidak akan berbeda. Namun, Fickle menolak menerima takdir ini dan langsung bangkit berdiri dengan penuh kemarahan. Dia memaki-makiku karena tega menghukum mati mereka setelah mendengar seluruh penderitaan mereka. Hey as Isaac Ifek knows what they are going through in the harsh snow. Semua demi mengabdi pada kerajaan, tapi aku hanya menjawab dingin bahwa aku tidak peduli. Aku bangkit, muak dengan semua alasan murahan mereka. Lalu menuntut penjelasan kenapa mereka sampai menculik warga sipil yang tak berdosa. Di saat Fickle masih mencoba berdebat denganku, Randolph hanya terdiam, menundukkan kepalanya dalam rasa malu di hadapanku.
Fickle berdalih kalau penculikan warga sipil itu murni kesalahan pihak NERS. Aku balik bertanya, apa dia merasa tidak melewati batas seperti yang dilakukan NERS? Fickle murka, berteriak bahwa dia salah besar mengharapkan orang sepertiku untuk memahami kekacauan ini. Dia membentak Randolph, menanyakan sampai kapan dia berniat hanya duduk diam di sana. Mengingatkan bahwa mereka adalah pedang Gerta yang wajib melakukan apapun demi melindunginya. Dia siap menebas apa saja yang menghalangi, bahkan jika itu adalah putra tuan mereka sendiri aku. Randolph akhirnya berdiri saat dia menyadari bahwa situasi ini sudah mulai berubah menjadi sangat serius. Lalu bertanya, apakah Fickle benar-benar berniat membunuh tuan muda? Fickle menyuruhnya berpikir realistis, karena tuan mereka masih memiliki Jonas sebagai putra penerusnya. Bagi Fickle, membunuhku di sini dan menyelesaikan semua urusan adalah jalan terbaik. Dia membuktikannya dengan melepaskan aura pembunuh yang pekat, bersiap untuk menebasku saat itu juga. Aku cukup terkejut melihat bajingan ini menjadi sangat serius hingga berniat menggunakan auranya melawanku. Sebaliknya, Randolph panik setengah mati karena dia tidak pernah menginginkan situasi berakhir tragis seperti ini. Randolph tersadar bahwa tindakan gila yang mereka lakukan sekarang bukan lagi demi kebaikan Gerta. Dan setelah menarik napas dalam, Randolph akhirnya menghunuskan pedangnya demi berdiri melindungiku. Dia mengingatkan Fickle tentang sumpah lama mereka untuk menjadi pelindung sejati kerajaan ini, di mana Fickle menganggap dirinya sebagai perisai, sedangkan Randolph adalah pedangnya. Randolph juga mengingatkan Fickle tentang apa yang pernah Kyle katakan kepada mereka, bahwa sebilah pedang yang mampu menebas apapun tanpa pernah patah adalah sebuah mahakarya. Namun, ketika mahakarya itu memiliki kehendaknya sendiri, ia akan berubah menjadi pedang iblis. Fickle terperangah melihat Randolph benar-benar mengarahkan ujung pedang ke arahnya. Randolph mengabaikan keterkejutannya dan langsung menerjang maju. Pertempuran sengit pun pecah di antara keduanya. Dan Randolph berkata bahwa dia baru menyadari kebenaran ucapan Kyle setelah telinganya sendiri tertebas. Fickle berteriak histeris, menuduh Randolph gila, karena mereka berdua pasti akan dieksekusi mati jika sampai tertangkap. Namun Randolph menegaskan kalau dia tidak peduli lagi, karena ini adalah karma yang harus mereka tanggung. Saat kedua pedang mereka terus beradu sengit, Randolph mengingatkan Fickle kalau uang haram yang mereka rampas tidak sepenuhnya mengalir untuk kemakmuran wilayah. Fickle mendadak lengah, memberikan celah sempurna bagi Randolph untuk menebasnya hingga tewas. Usai pertarungan maut yang dimenangkannya, Randolph berdiri lesu di hadapanku, siap menerima hukuman apapun. Di sisi lain, Bill dengan tenang memasukkan sisa-sisa jasad Fickle ke dalam karung. Randolph bercerita bahwa ketika Kyle memergoki mereka dulu, mereka memang berniat membungkamnya selamanya. Namun Randolph kalah telak dalam duel itu hingga harus kehilangan sebelah telinganya. Padahal saat itu, Kyle punya kesempatan penuh untuk langsung membunuh mereka. Tapi dia hanya menyuruh Randolph untuk mulai membuka telinganya lebar-lebar pada kebenaran. Memotong telinganya, lalu membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Aku lalu bertanya, apakah dia menghentikan eksekusi Kyle karena rasa bersalah? Dan dia hanya menjawab dengan helaan napas panjang. Randolph gemetar hebat diselimuti ketakutan. Dan dia bertanya padaku apa yang akan menimpa keluarganya setelah semua rahasia ini terbongkar. Aku menjawab dingin kalau dia sendiri pasti tahu jawabannya. Meninggalkannya berdiri dalam keputusasaan mutlak. Bill bisa merasakan atmosfer pekat di ruangan ini. Cemas bahwa badai kekacauan baru akan segera menerjang kami. Saat itulah, aku bertanya pada Randolph apakah dia bersedia menebus dosa-dosanya lewat cara lain yang kutawarkan.